Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wisprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Sinden Pengabdi Setan babak terakhir. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca cerita Kak Diosota, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sinden Pengabdi Setan babak terakhir, pementasan semalam suntuk. Beberapa mobil pick up dan kendaraan yang membawa peralatan pementasan berbondong-bondong masuk ke desa. Warga desa terheran-heran melihat kedatangan kelompok itu. Terlihat Pak Pram dan Jatmiko menghampiri Sena yang mengatur teman-temannya untuk menurunkan peralatan. "Mas, iki on opo mas?" tanya Pak Pram. "Iki opo Sena? Tenda, panggung." Jatmiko pun bingung. "Iya Pak, setelah matahari terbenam, kita akan mengadakan pentas wayang semalam suntuk," jelas Sena. Mas Jatmiko dan Pak Pram bingung. Namun Sena segera menjelaskan bahwa ini adalah ide dari ibunya Danan. Menurutnya pementasan wayang kali ini akan membantu Danan dan Cahyo untuk menghadapi sinden-sinden pengabdi setan itu. "Mau ada pementasan wayang? Asik! Berarti Gendis bisa melihat Mbak Naya nyinden lagi?" tanya Gendis dengan begitu semangat. Sena mengangguk sambil mengelus kepala Gendis. "Sana kasih tahu yang lain, jangan sampai nggak ada yang nonton ya," perintah Sena kepada Gendis. "Siap, biar Gendis yang ngasih tahu warga desa," ucapnya dengan sumringah. Aku menghampiri Pak Pram dan Jatmiko yang masih terlihat bingung dengan persiapan dadakan ini. Hanya tersisa beberapa jam hingga pementasan ini harus segera dimulai. "Tenang Mas Jatmiko, kali ini kita pasti berhasil," ucapku dengan percaya diri. Bagaimana tidak, kali ini bukan cuma Cahyo, tapi kali ini ada kelompok pementasan wayang Sena dan ibu yang membantuku. Tidak pernah aku merasa sesiap ini. "Lalu apa yang harus kami bantu untuk pertempuran nanti malam mas?" tanya Jatmiko. Cahyo menghampiri Jatmiko dan menepuk pundaknya. "Malam ini tidak ada yang namanya pertempuran, adanya pementasan," ucap Cahyo yang juga begitu semangat. Wajah Jatmiko masih terlihat bingung. Namun setelah melihat aku dan Cahyo yang begitu yakin, ia pun memilih untuk percaya dengan kami. Ia pun berinisiatif mengumpulkan warga untuk membantu persiapan pementasan. Mendengar kabar tentang pementasan, sekumpulan perempuan di desa pun terlihat begitu antusias. Mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan yang ada di rumah mereka dan mengajak yang lainnya untuk membuat suguhan nanti. "Mas, matur nuwun nggih. Sudah lama desa ini tidak ada acara pementasan. Selama ini kami hanya merasakan rasa takut setelah kejadian sebelumnya," ucap salah seorang ibu di desa yang melewati kami. Aku pun tersenyum mendengar ucapan itu. Sebuah ide sederhana yang diutarakan oleh ibu ternyata membawa dampak yang besar untuk warga desa. Bahkan sebelum pementasan dimulai sama sekali. Mengetahui teman-teman Sena dan warga sudah siap untuk mempersiapkan pementasan, aku dan Cahyo mencari tempat untuk menyendiri. Kami mempersiapkan batin dan tenaga kami sembari memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa agar semua permasalahan bisa benar-benar berakhir malam ini. Di tengah meditasiku, aku mendengarkan suara nyanyian yang begitu merdu. Suara yang begitu menyenangkan, seolah menemani warga desa yang sedang berpacu dengan waktu. Suara tembang yang selama ini membawa mimpi buruk untuk mereka, kini membuat perasaan mereka semakin tenang.
Aku bisa menebak dengan jelas siapa yang melantunkan tembang ini. Ono sing senyum-senyum dhewe, ledek Cahyo. Yo bento yo, wong suarane yo apik, balasku. Suarane sing apik, apa nayane sing apik? Cahyo tidak menghentikan ledekannya. Nasibku sing apik, iso ketemu DE. Akhirnya ngaku juga, tawa Cahyo. Wes puas? Tanyaku. Puas banget, balasnya sambil tertawa puas. Cahaya matahari mulai meredup di bawah senja yang memerah. Aku melihat sebuah panggung yang megah berdiri di tengah lapangan desa. Kain poster dipasangkan pada sebuah baliho bambu dengan lukisan tangan sederhana. Pementasan wayang semalam suntuk dengan dalang Ki Joyo Seno. Aku sudah bisa membayangkan akan sekeren apa pementasan ini. Apalagi saat ini warga mulai berbondong-bondong menghampiri panggung yang tengah prosesi pengetesan suara. Dalang Seno kuwi luwih apik lho saka Ki Joyo Talun, ora bosen nih. Iya, sajake almarhum Ki Joyo Talun yo apik, nanging rada kaku. Rupanya sudah cukup banyak warga yang mengenal Sena sebagai dalang, dan beruntung warga juga menyukai permainannya sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan warga. Ki Joyo Seno, nggak nyangka kamu punya nama panggung yang keren, ucapku pada Sena yang sudah bersiap di belakang panggung. Iyo Nan, aku tetap pengen ngebawa nama bapak di setiap pementasan. Semoga saja lewat pementasan wayangku, penonton hanya mengingat kehebatan bapak dalam berwayang dan bisa melupakan tingkah buruknya di masa tua, jawab Sena. Cahyo tersenyum mendengar ucapan Sena. Setidaknya Ki Joyo Talun punya prestasi yang tidak terbantahkan, ucap Cahyo. Apa itu Mas? Mendidik anak sehebat kamu, ucap Cahyo dengan tersenyum. Seketika aku merasakan perasaan tegangnya sudah menghilang. Kami pun berpamitan meninggalkan belakang panggung dan bergabung dengan penonton lainnya. Suara musik gamelan berbunyi disusul suara tembang yang dinyanyikan sekumpulan sinden dari padepokan Ki Joyo Talun. Aku tahu ada suara naya di antara suara mereka. Tuh di sebelah sana, ucap Cahyo sambil menunjuk ke arah seorang sinden. Enggak, aku enggak nyariin naya kok, balasku berbohong. Lah aku nunjuk ke Bude kok. Kok bisa naya? Ucap Cahyo sambil tertawa. Sial, aku terkena jebakan Cahyo. Memang benar, yang ditunjuk Cahyo adalah ibu yang sedang memantau dari samping panggung, lengkap dengan baju kebayanya. Sepertinya ia akan bergabung nanti. Hahaha, tuh Naya di situ. Kayaknya dia juga nyariin kamu. Dari tadi matanya kemana-mana loh, tambah Cahyo. Benar, kali ini Cahyo benar-benar menunjuk ke arah Naya. Ia berrias layaknya seorang sinden dengan pakaian kebaya yang anggun. Seketika aku terkesima dengan penampilannya. Saat aku memperhatikannya, sepertinya ia juga menemukan keberadaanku. Ia pun tersenyum kecil sambil menunduk malu-malu. Entah mengapa, momen singkat itu terasa begitu berarti. Batara Surya Krama, sebuah lakon yang dipilih oleh Sena untuk memulai kembali sebuah perjalanan. Seandainya Sena berhasil memukau penonton dengan lakon itu, pasti mereka akan terus mengikuti pementasan Sena dengan lakon lainnya. Sudah hampir setengah jam pementasan berjalan, aku merasakan hawa yang berbeda. Mulai ada sosok-sosok yang mendatangi desa ini. Sudah jelas mereka bukanlah manusia. Aku menoleh ke arah sekitar pementasan. Berbagai makhluk sudah berbaur dengan warga desa untuk menyaksikan pementasan.
Awalnya aku dan Cahyo waspada. Namun setelah mengetahui yang datang adalah sosok roh pendopo, kami pun kembali tenang. Ada pementasan lain di pendopo. Terdengar salah satu roh berbisik ke arah kami. Lebih seperti sebuah perayaan, bukan sekedar pementasan. Terdengar suara lain yang melintas. Sepertinya roh-roh itu mencoba memberitahu kami. Aku menatap ke arah Cahyo. Kami berpikir cukup berisiko bila meninggalkan warga desa saat ini. Namun sebuah roh di sana berkumpul di depan kami. Kami akan menjaga mereka. Kalian pergi, ucap mereka. Rupanya bukan hanya warga desa yang merasa terganggu dengan adanya kutukan ini. Mereka, warga dari ratusan tahun yang lalu, juga turut membantu warga desa yang saat ini sedang berusaha menghentikan kutukan sinden-sinden itu. Aku pun berpamitan dan segera bergegas menuju pendopo. Baru saja memasuki hutan, perasaan mengerikan sudah meneror kami dari penjuru sisi hutan. Benar ucapan roh itu. Suara pementasan terdengar dari arah pendopo. Namun suara alunan musik yang mengalun terdengar begitu kelam dan membuatku merinding. Gila, apa-apaan ini? Ucap Cahyo yang kaget dengan apa yang ia lihat. Sekumpulan orang menari di pelataran pendopo dengan pakaian pementasan. Mereka menari seolah saling menghibur pasangannya masing-masing. Mereka manusia, tapi bukan itu yang membuat Cahyo geram. Ia segera menyadari dari atas pohon-pohon tergantung jasad manusia yang sudah membusuk tanpa kepala. Sebagian kepala mereka tertumpuk di salah satu batu besar di ujung pendopo. Tolong, ampuni kami. Suara rintihan terdengar dari kepala-kepala yang teronggok di ujung pesta itu. Seketika aku teringat perjalanan kami menuju Langgar Watu Bumi dan menemukan kepala Ki Joyo Talun dan teman-temannya. Rupanya memang ulah mereka. Cahyo semakin geram. Tenang Jul, tujuan mereka memang membuat kita kehilangan ketenangan. Jangan terpancing, balasku. Cahyo mengambil napas sedalam-dalamnya dan berusaha meredam emosinya. Tepat saat mereka mendekat, suara alunan musik berubah mencekam. Seketika semua sosok yang ada di tempat itu menatap ke arah kami. Sebagian dari mereka adalah manusia. Sayang mas-masnya ganteng-ganteng, tapi sebentar lagi mati. Hahaha. Ledek salah satu seorang penari dengan wajah genitnya. Daripada mati, lebih baik sama aku. Masnya pasti senang kok, goda salah seorang sinden yang turut memeriahkan pesta itu. Ya jangan goblok, kalau mati kalian gak bisa apa-apa lagi, salah seorang pemuda yang menjadi pasangan sinden itu menambahkan. Awalnya kami tak gentar dan terus melangkah menuju pendopo. Namun tiba-tiba Cahyo berhenti dan menoleh ke arah mereka. Bukan mati yang kami takutkan, melainkan ketika kami tidak diterima lagi Yang Maha Pencipta. Setidaknya kami tahu kepada siapa kami berpulang ketika mati nanti, ucap Cahyo dengan tenang. Sepertinya Cahyo masih mengharap mereka untuk sadar. Dan benar, beberapa dari mereka terlihat ketakutan. Sepertinya tidak semua menginginkan keberadaan di posisi mereka saat ini. Ada sebagian dari mereka yang terjebak oleh tipu daya iblis. Saya tidak ingin seperti ini, Mas. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Tapi seorang wanita muncul dari arah mereka, mendesak menuju ke arah Cahyo. Namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, sesuatu menahannya untuk bergerak. Aku segera berlari menuju wanita itu, namun terlambat.
Sosok Nyai Jiwanto yang berada di atas pendopo terlihat geram. Ia menatap wanita itu dan seketika mata wanita itu terbelalak. Sebuah benda memaksa keluar dari matanya hingga darah bermuncratan dari matanya yang pecah. "Oh, ampun Doro," teriak wanita itu. "Kalau kalian berani berkhianat, nasib kalian akan sama seperti dia," ancam Nyai Jiwanto. Sepasang permata, sepertinya benda itu ditanam di mata wanita itu untuk membuat dirinya terlihat cantik. Tak lama kemudian, ia memuntahkan sebuah batu hitam dari tenggorokannya. "Susuk?" tanya Cahyo. Aku mengangguk. "Bisa separah ini?" tambahnya. Benda itu masuk ke tubuh mereka secara tidak wajar. Mereka tidak tahu dari siapa kemampuan susuk yang digunakan oleh mereka. Ucapku yang masih berusaha menenangkan wanita itu. Ia masih bernapas, namun ia tak berhenti menangis menahan rasa sakitnya. Amalan penyembuhku hanya mampu menghentikan pendarahan dari wanita itu. Namun aku tidak dapat mengembalikan penglihatannya. Ini terlalu kejam. Aku tidak bisa lagi menahan perasaanku saat ini. Semoga niatmu diterima Yang Maha Kuasa. Biar kami selesaikan demit-demit blengsek ini, agar tidak ada lagi manusia yang terjebak tipu dayanya, ucapku sambil menundukkan wanita itu ke tempat yang nyaman. Ia masih terus menangis menahan sakit, namun aku tahu jauh di dalam hatinya ia merasa lebih tenang. "Saya doakan keberhasilan Masnya. Rasa sakit ini tidak sebanding dengan saya bisa mendapatkan pengampunan dari Gusti," ucapnya sambil terisak. Aku bernapas lega mendengar ucapan wanita itu. Cahyo pun segera mengambil posisinya. Mengetahui kami sudah bersiap, sinden-sinden yang menjadikan singgasana itu sebagai pendoponya memanggil sosok yang menghadang kami. Seorang wanita berambut hitam panjang dengan baju kebaya putih lusuh. Ia menatap kami dengan seluruh matanya yang putih dan senyumnya yang melebar hingga ke telinga. Tangannya menyeret sosok bayi yang terus tertawa dengan aneh. "Mbok Gondo, kui urusanmu," perintah Nyai Jiwanto. Aku tidak menyangka bukan sosok pendekar yang dipanggil untuk menghadapi kami, melainkan sosok makhluk seperti ini yang mereka panggil. Suara tawa itu melengking hingga sekeliling hutan. Belum sempat aku membacakan doa, tiba-tiba ia melemparkan sosok berwujud bayi yang tergenggam di tangannya. Tepat ketika mendekat ke arah Cahyo, bayi itu membesar dan semakin membesar. Kulitnya menghitam, tubuhnya seperti berbulu, namun matanya tetap putih seperti sosok wanita yang melemparkannya. "Bajang buto, ben aku sing ngajak dulan demit iki nam," ucap Cahyo. Aku menyerahkan sosok itu pada Cahyo, sementara aku menarik keris Raga Sukma dari sukmaku dan menggenggamnya dengan erat. Aku tahu sosok demit wanita yang disebut Mbok Gondo itu bukan makhluk biasa. "Ono apa Cah Bagus?" Ia menyambut seranganku sambil tersenyum memiringkan kepalanya. Aneh, seranganku tidak bisa mengenainya. Seranganku menembus tubuhnya. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba wanita itu sudah ada di belakangku dan menggigit pundakku. Aku segera melompat menjauh, namun Mbok Gondo malah semakin tersenyum menatapku dengan darahku yang mengalir dari mulutnya. "Enak, lebih enak dari daging suamiku." Seketika aku merinding mendengarnya. Aku memang pernah mendengar sosok sinden yang dendam dengan suaminya. Untuk membalaskan dendamnya, ia membunuh suaminya dan menjadikan masakan untuk dimakan dirinya dan anaknya. Akhirnya ia ditemukan mati bersama anaknya
ketika akan ditangkap. Pasti dia belum pernah nyobain sayur lodeh buatan Budenan, ucap Cahyo yang masih sibuk menghindari serangan Bajang Buto. Nampaknya Cahyo benar-benar mengajak bermain makhluk itu. Kayaknya kalau sudah nyobain sayur lodeh pasti langsung tobat. Balasku mencoba menenangkan diri juga. Mbok Gondo pengikutku yang paling setia, belum ada yang bisa mengalahkannya, ucap Nyai Jiwanto sambil tertawa terkekeh-kekeh. Namun tiba-tiba tawanya terhenti dengan sarung yang melayang tepat mendarat di wajahnya. Ya, itu sarung Cahyo. Bocah kurang ajar, ucap Nyai Jiwanto terhenti saat melihat kami sudah di hadapannya. Matanya terbelalak saat melihat tubuh Bajang Buto itu tenggelam di tengah, hanya menyiksakan kepalanya berkat serangan Cahyo bersama Wanasura. Sementara sisa sukmaku masih menyisakan bayangan saat aku menusuk roh keris raga sukma tepat di titik kepala Mbok Gondo yang sudah tidak berdaya. Wajah Nyai Jiwanto terlihat tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Oh, ora mungkin, bantahnya. Aku tak mau ambil resiko. Kami pun segera memulai serangan kami. Maafin ya gendis, tempat mainmu harus mas rusak, ucap Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menghancurkan pendopo kayu yang sudah berumur ratusan tahun itu. Seketika sosok sinden abdi setan di tempat itu segera meninggalkan tempat itu. Mereka kesal. Mereka pun mulai melantunkan tembang terkutuk andalan mereka. Telingaku terasa sakit. Napasku mulai tak bisa teratur. Cuma boleh ada satu panggung di desa ini, ucapku yang segera mengajak Cahyo untuk menarik diri. Tapi tidak ada lagi tempat pementasan untuk mereka. Mereka kesal. Mereka mengejar kami yang sedang menuju ke arah desa. Tepat saat mendekati desa, suara musik pementasan Sena terdengar semakin jelas. Saat itu juga tembang terkutuk sinden-sinden itu tidak bisa merasukiku. Para sinden-sinden itu mencoba menahan kami. Mereka membawa berbagai senjata tajam untuk menyerang. Tak jarang dari mereka pun juga memiliki pusaka. Biar aku aja, ucap Cahyo. Aku menoleh ke arahnya. Biasanya ia tidak mau menggunakan kekerasan untuk manusia. Namun tumben kali ini ia maju menerjang ke arah para pengikut sinden itu. Cahyo membaca sebuah mantra dengan mengibaskan sarungnya beberapa kali. Perasaanku kali ini benar-benar tidak enak. Benar saja, terlihat kabut aneh menutupi orang-orang itu. Dan tepat saat aku menyusul, bau pesing menyengat tercium hingga membuatku mual. Sial kowe Jul, makin busuk aja bau jurusmu. Namanya ilmu harus terus dilatih. Masa gitu-gitu aja, balasnya bangga. Tapi bukan ilmu yang beginian juga, teriakku kesal. Tapi ampuh toh, balasnya lagi. Jurus itu memang berhasil. Tidak ada satupun orang yang berani mengikuti kami menembus kabut berbau busuk itu. Kami sampai di desa tak jauh dari panggung pementasan. Sosok sinden kembali mengelilingi desa melayang di atap-atap rumah. Terlihat para pemain sudah sadar dengan keberadaan Nyai Lindri, Nyai Jiwanto dan kawan-kawannya. Pementasan yang bagus, tidak adil kalau hanya kalian yang menonton, ucap Nyai Jiwanto. Ia menyanyikan sebuah tembang dengan nada yang aneh. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul sosok mengelilingi warga desa. Pocong, itu pocong, ucap salah satu warga desa yang tersadar. Itu pak, di atas pohon, kuntilanak. Rupanya nyanyian Nyai Jiwanto memanggil sosok setan di sekitar desa untuk berkumpul meneror warga desa yang mulai tenang. Bu, nggak usah takut,
Dari tadi yang nonton bareng kita juga banyak, ucap Gendis dengan polos. Melihat Gendis menunjukkan keberaniannya, warga desa pun berusaha untuk tenang. Warga desa berusaha untuk menahan takutnya, walau harus menonton bersandingkan dengan sosok pocong di sebelahnya. Aku tidak tinggal diam. Sebuah ajian muksa pangreksa ku bacakan untuk melindungi warga desa. Setidaknya ini bisa menghalau niat jahat dari makhluk-makhluk itu. Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba beberapa peralatan gamelan di panggung pecah. Obor dan lampu-lampu yang menerangi desa tiba-tiba mati. Kali ini warga benar-benar panik. Saat akan meninggalkan pementasan, warga selalu bertatapan dengan sosok pocong dengan wajah yang sudah busuk. Tangisan histeris pun terdengar dari arah pementasan. Ora ono makhluk sing iso nyaingi Gusti sing Maha Perkasa. Suara seseorang mengalun dengan merdu dari atas panggung. Di tengah kericuan ini, suara yang sangat menenangkan. Urip lan matine manungsa wis ana sing ngatur. Itu suara Naya. Ia memberanikan menyanyi sendiri di tengah kericuan penonton. Melihat keberanian Naya, warga berlari dan mendekat berkumpul ke arah panggung. Mereka menjauh dari sosok demit-demit yang meneror mereka. Sayangnya, sekumpulan setan itu ikut melayang dan berkumpul mencoba mengepung warga. Tapi kali ini, sosok roh warga desa sekitar pendopo menghadang mereka tepat di hadapan warga. Mereka siapa? Tanya warga desa yang masih takut dengan sosok yang mendadak muncul itu. Mereka teman Gendis, warga desa di sekitar pendopo, jawab Gendis dengan polos. Iya, mereka tidak berniat jahat, tambah Pak Pram ayah Gendis. Aku tersenyum melihat usaha mereka, tapi kami tahu mereka tidak cukup kuat menghadapi setan-setan yang mati dengan membawa dendam ini. Sebuah wayang dilempar oleh Sena dan menancap tepat di antara demit dan roh warga desa. Sosok wayang Hanoman, sang kera putih raksasa yang dapat memporak-porandakan gunung di cerita pewayangan. Cahyo menoleh ke arah Sena. Ia seperti mendapat isyarat darinya. Itu maksudnya, demit alas harus patuh sama penguasa alas. Cahyo menerjang demit-demit itu seorang diri dengan menyebut dengan keras nama sahabatnya. Maksudnya sahabat gaibnya, Wanasura. Seketika suara auman terdengar ke seluruh desa. Warga desa terkesima dengan suara itu. Sebaliknya sosok roh yang dipanggil dengan tembang sinden pengabdi setan itu merasa gentar dengan auman itu. Dengan kekuatan Wanasura, Cahyo mengamuk melibas demit-demit alas di hadapannya. Tidak mau kalah, aku segera menghampiri Nyai Jiwonto dan menghujamkan kerisku ke arahnya. Tak kusangka ia cukup lincah untuk menahan seranganku dengan tongkatnya. Ia mengunyah sesuatu di giginya dan melepehkannya di hadapanku. Tentu saja aku menghindar, namun ternyata itu saja tidak cukup. Saat itu aku menatap benda dan tiba-tiba aku tak mampu mengalihkan pandanganku dari benda merah aneh yang dilepeh olehnya. Sialnya, Nyai Jiwonto dengan sigap menusukkan tongkatnya yang tajam tepat di luka tempat dulu Mbah Jurip menusukkan kerisnya. Darah pun mengalir dari bekas luka itu. Cahyo terlihat khawatir, namun ia masih sibuk dengan demit alas yang mengerubuti dirinya. Aku pun memisahkan sebagian tubuh Sukma dari ragaku. Dari jauh aku melihat Nyai Lindri mendekat ke arah Cahyo. Aku merasakan firasat yang buruk dengan hal itu. Cahyo, hati-hati, teriakku. Benar saja, Nyai Lindri melayang tak jauh dari hadapan Cahyo. Matanya memerah dengan tertawa yang mengerikan. Sebuah tembang dinyanyikan tepat di hadapannya.
Aku melihat Cahyo kesakitan menutup telinganya sambil meringkuk. Demit-demit di sekitarnya pun bersiap membalas serangannya. Ku ingin segera menolongnya, namun aku masih tidak bisa memalingkan diriku dari benda menyejikkan yang keluar dari mulut Nyai Jiwanto itu. Dok, 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 dok. Terdengar Sena memukul dodokan dengan keras, menandakan ia ingin memulai pementasan lagi. Namun kali ini tidak ada sinden lain di sekitarnya. Dengan semua peralatan yang tersedia, ia melanjutkan pementasan. Ibu, Naya, dan sinden kelompok Sena berjalan dengan anggun menghampiri Cahyo. "Ibu, jangan, berbahaya!" teriakku. Sudah jelas aku khawatir. Mereka hanyalah manusia biasa. Sinden-sinden dan demit setan itu bisa dengan mudah menghabisi mereka. Alunan tembang terdengar dari Ibu, Naya, dan yang lainnya. Mereka menyatukan suara untuk menutupi suara Nyai Lindri. Benar saja, Cahyo bisa kembali berdiri berkat bantuan mereka. Aku pun tak mau kalah. Dengan segera aku menghujamkan kerisku pada tongkat Nyai Jiwanto dan melepaskan sukmaku dari raga. Dengan cepat aku menghujamkan keris raga sukma tepat di punggung Nyai Jiwanto. Namun apa yang terjadi? Punggung Nyai Jiwanto berlubang. Ia tidak kesakitan dan malah tertawa terkekeh. Aku kembali menusuknya, namun ia tidak merasakan apapun. Di tengah kepanikanku, tiba-tiba aku melihat Nyai Lindri melesat dengan cepat ke hadapan Ibu. Ia berhenti tepat di hadapan wajah Ibu. Mereka bertatapan, namun Ibu tidak gentar sedikitpun. Sebaliknya, Nyai Lindri yang merasa kesal mengangkat tangannya bersiap untuk menggenggam kepala Ibu. "Mati kowe!" ucap Nyai Lindri dengan kesal. Seketika aku panik, namun sesuatu aneh terjadi. Bukan kepala Ibu yang berada di tangan Nyai Lindri. Sosok wanita, aku kenal sosok itu. Tiba-tiba hujan turun perlahan membasahi desa. "Dia datang, Nan. Kamu manggil dia?" tawa Cahyo. Tepat dengan turunnya hujan itu, kutukan yang menyerangku hilang. Aku bisa kembali memalingkan wajahku dan segera menjauh dari Nyai Jiwanto. Aku enggak memanggil. Bagaimana dia bisa berada di sini?" ucapku sambil menghampiri sosok itu. "Singkirkan tanganmu yang menjijikkan dari wajahku," ucap sosok itu. Tidak mungkin aku melupakan kejadian serupa. Aku sudah tahu setelah ini wujudnya akan menjadi mengerikan ketika berhadapan dengan Nyai Lindri. Ya, dia adalah Nyai Sendang Rangu, sosok pelindung Sendang Rangu yang akhirnya mampu menghilangkan kutukan dan membersihkan dendam dari roh yang belum tenang. Tubuh Nyai Lindri terlihat bergetar. Ia tidak bisa menahan rasa takutnya dari sosok yang mengerikan Nyai Sendang Rangu yang berada di hadapannya. "Sopo kowe?" ucap Nyai Lindri. "Malaikat mautmu," jawab Nyai Sendang Rangu dengan wajah yang mencekam. Nyai Jiwanto segera menghampiri Nyai Lindri diikuti sinden setan lainnya. "Ayo Cahyo," ucapku mengajak Cahyo untuk membantu Nyai Sendang Rangu. "Sudah Nan, gak usah," terdengar suara Ibu menghampiri kami. Tapi Bu," ucapku. Nyai Sendang Rangu menoleh ke arahku. Sekilas wajahnya berubah menjadi cantik. "Jangan membantah. Ikuti kata ibumu. Ini urusan wanita," ucap Nyai Sendang Rangu yang suaranya tidak pernah gagal membuatku nyaman. "Tenang aja Nan, semua sudah selesai," ucap Ibu. "Selesai gimana toh Bu?" tanyaku heran. "Sudah Nan, mundur dulu. Kalau ikut-ikut urusan perempuan bisa repot," ucap Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo,
Tiba-tiba sekumpulan air besar mengguyur tubuh Cahyo seorang diri. Tidak seperti hujan ringan yang membasahiku dan yang lainnya. Aku tertawa. Sudah jelas ini adalah ulah Nyai Sendang Rangu. Walah, raiso diajak guyon to, ujar Cahyo. Namun Nyai Sendang Rangu segera menoleh ke arah Cahyo, dan seketika Cahyo menutup mulutnya dengan tangan. Sekarang kita hanya nonton, ucap ibu. Jadi ibu yang memanggil Nyai Sendang Rangu, tanyaku. Ibu mengangguk, tapi sedikit ragu. Sudah pasti jawaban ibu membuatku kaget. Aku tidak menyangka ibu mengetahui tentang sosok Nyai Sendang Rangu. Ibu harus jelasin ini ke Dana nanti, ucapku. Wes, kalian tenang saja. Ikuti kata siapa tadi? Nyai Sendang Rangu. Itu urusan wanita, ucap ibu. Bude, jangan bilang Bude baru tahu namanya. Nyai Sendang Rangu, tanya Cahyo. Ibu tersenyum mencoba menahan tawa. Sepertinya benar, ibu mengenal Nyai Sendang Rangu tanpa tahu namanya. Sepertinya nanti aku akan mendengar cerita menarik. Sekumpulan sinden menghadapi seorang Nyai Sinden Sendang Rangu. Terlihat tidak ada satupun dari mereka yang tidak tergentar dengan sosok di hadapannya itu. Ini bukan urusanmu, tantang Nyai Jiwanto. Kalian mencoba melukai Nyai Kirana. Itu artinya kalian mencari masalah denganku, ucap Nyai Sendang Rangu. Tangan Nyai Jiwanto tergenggam dengan gemetar. Ia sepertinya benar-benar takut dengan sosok makhluk di hadapannya. Untuk sekarang kami mundur. Berikutnya kami pastikan tidak ada yang selamat di antara kalian, ucap Nyai Jiwanto memerintahkan semua pengikutnya. Coba saja kalau berani pergi. Tepat saat meninggalkan hujan ini, kalian akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan kalian, perintah Nyai Sendang Rangu. Toh, tidak menjawab. Nyai Jiwanto malah meludah ke arah Nyai Sendang Rangu. Nyai Sendang tidak peduli dan berpaling ke arah kami. Nyi, mereka akan kabur Nyi, ucap Cahyo. Namun hanya dibalas dengan lirikan oleh Nyai Sendang Rangu. Masih nesu, bisik Cahyo padaku. Aku sekali menahan tawa. Rupanya Nyai Sendang Rangu menghampiri ibu. Matur nuwun yo Nyi, ucap ibu menyambut Nyai Sendang Rangu. Kalau Nyai Kirana enggak bilang mau pentas lagi, aku pasti enggak akan datang, ucapnya tenang. Saya tidak bohong kan, balas ibu. Belum sempat melanjutkan perbincangan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar desa. Aku mengenal suara itu. Itu adalah suara sinden-sinden abdi setan tadi. Tolong, aku tidak mau ke sana. Terlihat Nyai Jiwanto mencoba merayap masuk ke desa. Namun terlihat lengannya sudah terputus sebelah dengan luka di sekujur tubuhnya. Nyai, tolong kami. Hal yang sama terjadi pada Nyai Lindri dan sinden lainnya. Tubuhnya penuh dengan luka dan sosok-sosok mengerikan mencabik-cabik tubuh mereka. Aku sudah peringatkan, kalian mengikat perjanjian dengan makhluk-makhluk itu. Aku hanya mempercepat waktu kalian bertemu dengannya, ucap Nyai Sendang Rangu. Warga desa yang melihatnya terlihat gemetar. Hal itu terlihat mengerikan, apalagi mereka tahu siksaan itu tidak akan berakhir selamanya, walau zaman sudah berakhir. Aku masih merasa kasihan dengan Nyai Lindri. Ia menjadi seperti ini karena dendamnya. Namun terlambat.
ia memilih untuk mengabdi pada setan di akhir hayatnya. Setelah hujan mulai berhenti, demit-demit alas sudah tidak lagi menampakkan wujudnya. Sebaliknya, sosok roh warga desa di sekitar pendopo berubah tidak lagi mengerikan. Mereka terlihat seperti warga desa pada umumnya. Nyai, berarti roh warga desa sudah bisa tenang. Tiba-tiba gendis datang menghampiri Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu pun menunduk menjawab pertanyaan gendis. Aku tahu ia sangat senang dengan anak kecil yang masih polos. Belum, Duk, masih ada pementasan dulu yang harus mereka tonton, jawab Nyai Sendang Rangu. Gendis pun tersenyum. Kami melanjutkan menonton pementasan Sena. Lucunya, gendis menghampiri satu persatu roh warga desa yang wujudnya tidak menyeramkan lagi. Mungkin ia tahu setelah pementasan ini mereka akan berpisah. Nyai Sendang Rangu menonton dari tempat yang tidak kami ketahui. Tapi kami tahu saat ibu ikut mengambil posisi di panggung bersama sinden lainnya, ada angin yang berhembus seolah memberi kabar bahwa Nyai Sendang Rangu sedang menikmati pementasan itu. Pementasan benar-benar berjalan semalam suntuk. Warga desa benar-benar menikmati sisa waktu pementasan tanpa adanya rasa takut. Kini mereka mempelajari satu hal, bahwa rasa ketidakpedulian bisa memicu dendam yang membawa sebuah bencana. Apalagi sekarang mereka mengerti bahwa siapapun yang mengikat perjanjian dengan setan sudah dijanjikan neraka bagi mereka di akhir zaman nanti. Jadi gimana ibu bisa kenal Nyai Sendang Rangu? Tanyaku tepat saat pementasan usai. Dulu dia sering menyaksikan pementasan ibu, jawabnya singkat. Sudah begitu saja? Tanya Cahyo. Ibu mengangguk, namun aku tidak puas dengan jawaban itu. Lantas, bagaimana cara ibu memanggil Nyai Sendang Rangu? Apa mantra Sambara juga diturunkan ke ibu? Tanyaku. Ngawur kamu, ibu bukan orang seperti kalian, balas ibu. Terus gimana? Tanyaku yang masih penasaran. Ibu gak manggil, tapi ibu selalu tahu setiap ibu menyanyi banyak sosok hebat yang selalu setia menonton ibu, jawab ibu. Entah kenapa Nyai Sendang Rangu yang turun. Sebenarnya ibu mengira sosok lain yang akan membantu. Sontak aku saling bertatapan dengan Cahyo. Masih ada sosok lain sehebat Nyai Sendang Rangu yang menyaksikan pementasan tadi. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa meremehkan ibu. Nan, pokoknya jangan sampai bikin ibumu marah, ucap Cahyo. Iyo, setuju, balasku. Pagi ini kami memutuskan untuk beristirahat di rumah singgah sebelum besok kembali ke Padepokan Ki Joyo Talun. Sedangkan ibu dan yang lain kembali lebih dulu. Mungkin kami akan tinggal di sini beberapa hari sebelum kembali. Matahari sudah berada di atas saat aku terbangun. Terlihat piring-piring dan rantang yang terisi penuh sudah siap untuk kami. Cahyo yang sudah terbangun lebih dulu sedang sibuk mencuci Simbah, motor Vespa tua kesayangannya. Tumben rajin, kesambat apa Jul? Tanyaku iseng. Asem, bangun-bangun malah ngeledek. Demi kepentingan negara nih, manjain Simbah dulu daripada entar ngambek pas lagi pulang. Yo wes, aku nonton aja ya. Tidur lagi juga gak apa-apa Nan, matamu masih sembab itu loh. Sayang kalau tidur lagi, tak sarapan saja, mumpung masih anget sayurnya. Aku pun mengambil piring dan mengisinya dengan nasi dan lauk yang sudah disiapkan untuk kami dan menikmatinya di teras. Monggo Mas Danan. Terlihat warga desa mulai beraktivitas seperti biasa dan berlalu lalang di depan kami.
ada 2 orang anak kecil mendekat malu-malu ke arah kami. "Gendis, Kia, kesini. Kok malu-malu gitu?" panggil Cahyo. Ada yang mau ketemu, Mas. Kemarin Mas Jatmiko ngajak dia ke desa, tapi dia tetap ingin menunggu di pendopo, ucap Kia dan Gendis. "Nah kan, kalian main ke sana lagi. Pasti nggak izin sama bapak ya?" tanya Cahyo. Iya Mas," ucap mereka. Aku menyelesaikan makananku dan mendekat ke Cahyo. Sepertinya kami tahu siapa orang yang menunggu di pendopo. "Biar aku saja yang ke sana," pamitku pada Cahyo. Aku pun mampir ke rumah ayah Gendis dan ayah Kia, meminta izin pada mereka. Bukan tanpa sebab, kami dan warga desa melarang mereka bermain di pendopo dulu, karena masih ada jasad dan kepala manusia korban-korban sinden abdi setan itu yang harus dikuburkan. Menjelang sore, kami kembali menuju tempat di mana semalam terdapat pesta yang mengerikan. Sudah ada beberapa kuburan yang bertambah di sana. Sepertinya pagi ini warga telah bekerja sangat keras. Ada seorang wanita yang menunggu kami di pendopo yang sudah berantakan dihancurkan oleh Cahyo. "Mbak, ayo ikut ke desa dulu. Kita ngobrol di desa ya," ajakku pada wanita itu. Ia adalah sinden yang kemarin kehilangan penglihatannya karena ingin bertobat meninggalkan Nyai Jiwonto. "Saya malu Mas, di sini saja. Saya merasa nyaman. Apalagi ada anak-anak baik yang capek-capek bawain minuman sama buah untuk saya. Belum pernah saya merasa setenang ini," ucapnya dengan anggun. Aku mengelus kepala Gendis saat mendengar cerita dari wanita itu. "Katanya ada yang ingin Mbak ceritakan pada kami," tanyaku. "Nama saya Kandika. Dulu saya terjebak dengan tipu daya setan karena bersaing dengan sinden-sinden lainnya. Namun sebenarnya di tengah jalan saya sudah tersadar bahwa ini sama sekali tidak sebanding. Sayangnya saat ingin kembali bertobat, berbagai ancaman datang kepada saya," cerita Kandika. Aku mencoba meraba ke arah mana Kandika ingin bercerita. Saya hanya ingin memperingatkan Masnya, kami sinden-sinden ini hanya kaki tangan. Ada sosok lain yang memberikan kesaktian dan mengirimkan makhluk yang menjaga kami, seperti Joko Garu dan Mbok Gondo, ucapnya. Aku sudah menduga akan hal ini, tapi aku selalu berharap pikiranku salah. "Memangnya kalian mengabdi pada sosok apa?" tanya aku. Kandika menggeleng. Ia sepertinya tidak tahu dengan pasti. Yang saya tahu, dia makhluk dari tempat terlaknat yang pernah ada. Ia menggunakan kami untuk bisa mengambil tempat di alam ini. Wujudnya pernah diceritakan di kitab-kitab Jawa kuno, jelasnya. "Mas, berarti desa belum aman?" tanya Kia khawatir. "Tenang saja, desa sudah aman. Kalian bisa main lagi seperti biasa. Masnya pasti akan bertemu sama sosok itu. Yang pasti bukan di desa ini," balasku. Hanya itu yang ingin disampaikan Kandika. Walau sudah menyampaikan pesannya, ia tetap tidak mau kembali ke desa. Namun ia sudah meminta tolong Mas Jatmiko untuk menghubungi seseorang yang akan menjemputnya. Gendis dan Kia menemani Kandika di sana sampai orang yang dimaksud menjemputnya datang. Sementara aku meninggalkan mereka untuk menyampaikan ini pada Cahyo dan bersiap ke padepokan. "Ibu rajin banget sore-sore gini dandan," tegurku sambil menepuk pundak ibu yang sedang mengenakan kebayanya. Mas Danan." Rupanya itu bukan ibu. Itu adalah Naya yang sedang mencoba kebaya pemberian ibu. "Naya, maaf, kirain ibu," ucapku malu. "Iya, gak apa-apa Mas Danan. Naya yang salah. Nyobain kebaya Nyai Kirana
sampai keluar-keluar, jawabnya dengan polosnya. Tapi gak apa-apa Naya, kamu cantik pakai kebaya itu, ucapku yang segera buru-buru meninggalkannya untuk bertemu Sena. Sekali lagi aku menengok, sepertinya Naya masih menatapku dari sana dengan wajah yang memerah. Aku menceritakan pada Sena tentang apa yang ku dengar dari Kandika. Ia berusaha mengingat sesuatu dan mencari sesuatu dari peti milik Ki Joyo Talun, sebuah buku lebih mirip dari sebuah kitab kuno. Sena membawanya ke meja di ruang tengah dan membukanya di hadapan kami. Semoga cerita yang ada di kitab ini tidak benar-benar terjadi, ucap Sena. Maksudmu apa Sena? Itu kitab apa? Tanya Cahyo tidak sabar. Ini kitab turun-temurun, tapi sebenarnya kami tidak pernah mengindahkannya. Kisah di kitab ini sangat tidak masuk akal. Kitab itu menceritakan mengenai keseimbangan di alam ini. Selalu ada hal yang baik di antara hal yang buruk, dan selalu ada hal buruk di antara hal yang baik. Kitab ini seolah memperingatkan akan keberadaan sosok hitam yang kelak akan bangkit mengambil posisi di alam ini. Mereka adalah sosok yang memberikan keindahan pada sinden atau penari, sosok yang memberikan kesaktian pada Trah dan keturunannya, sosok yang mengikat penunggu neraka pada pusaka kuno, dan berbagai sosok yang memanfaatkan hawa nafsu manusia untuk menjadikannya sebuah alat. Seketika aku mengingat kekuatan dari Trah Brotowongso, keris Benggolo Ireng, dan sinden-sinden yang melawan kami kemarin. Sena, kami pernah melawan sebagian yang mereka ceritakan di kitab itu, ucap Cahyo. Sena pun kaget mendengar ucapanku. Kami pun menceritakan semua kisah yang kami alami yang berhubungan dengan kitab itu. Melihat keseriusan kami, ibu mendekat dan menyimak pembicaraan kami. Seandainya yang diceritakan di kitab itu benar, bagaimana umat manusia bisa bertahan? Aku tidak bisa membayangkan ketika dengan mudahnya manusia menjadi pengikut mereka, ucap Sena. Menurut kitab ini, mereka akan bangkit di suatu tempat yang memiliki hubungan dengan kerajaan di sentra Gandamayit, tambah Sena. Seketika bulu kudukku berdiri. Tidak mungkin tempat itu masih berada di sini. Seandainya ada, kami tidak mungkin menghadapi makhluk dari kerajaan setan kuno itu. Ibu memegang tangan Sena dan menutup kitab itu. Ada kitab yang lebih pantas untuk kalian yakini, ucap ibu mencoba menenangkan kami. Aku setuju, tapi mungkin kami perlu mengetahui lebih jauh tentang apa yang diceritakan kitab itu. Kitab ini menceritakan sosok yang membuat kita khawatir, tapi kitab ini tidak menceritakan tentang orang-orang yang sudah kalian temui dan siap melawan itu semua, tambah ibu lagi sambil menatap lurus ke arahku. Dari ucapan ibu, aku mengingat orang-orang dan sosok yang telah membantuku. Masih ada Pak Lek, Jagat Dirga, Abah, Nyai Sendang Rangu, teman-teman, dan bahkan Nyai Jamprong yang telah bertobat pun membantu kami. Cahyo menepuk pundakku seolah berusaha menenangkanku. Benar, harusnya ia orang pertama yang masuk dalam hitungan tadi. Seketika rasa khawatirku menghilang. Aku tersenyum pada ibu. Sejak kecil ia tidak pernah gagal menghilangkan rasa khawatirku. Beberapa gelas teh hangat diantarkan oleh Naya. Aku membalasnya dengan senyuman. Namun dalam hati aku berbicara, seandainya aku bisa kembali setelah semua tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku, semoga kau masih bersedia menungguku Naya. Naya membalas senyumku dengan anggun dan meninggalkan kami. Aku tahu dalam hitungan detik akan datang ledekan dari Cahyo tentang Naya
namun aku tidak peduli. Setidaknya aku kini akan kembali merasa bersyukur bahwa sudah diciptakan seorang yang dekat dengan ibu dan bisa membuatku merasa nyaman. Semoga saja ada waktu untuk kami bisa berkumpul sambil menikmati teh hangat seperti ini tanpa perlu khawatir hal yang buruk akan terjadi. Oke, sampai di sini dulu cerita Sinden Pengabdi Setan bagian terakhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari kami. Nantikan cerita lainnya yang lebih menarik, lebih seru di Progo Channel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.